Kita mulai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 62 BGP NTB akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Untuk kegiatan praktik supervisi akademik sesi 1 ini, saya Zulkarnain SPD dari SMP 9 Kota Bima bertindak sebagai supervisor dan rekan saya Armawan dari SMA Negeri 1 Sekar Timur bertindak selaku coach. Dan rekan saya Lili Suciatin dari SMA Negeri 3 Kota Bima bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Pak Rumawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wan? Alhamdulillah baik Pak Jul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga Pak, kabarnya saya baik. Begini Pak Wan, hari ini saya akan melakukan supervisi pada proses coaching yang Pak Armawan lakukan. Kemudian melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Wan. Bagaimana Pak Wan bisa? Ya, silakan Pak Jul. Baik, jadi begini Pak Wan, pada saat proses coaching, nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai pada rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Pak Wan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh coach. Kemudian nanti dari jawaban tersebut bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan permasalahan yang kemudian jangan lupa Pak, menyesuaikan dengan prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreativitas dan juga memaksimalkan potensi coachee itu sendiri. Sebelum proses dimulai, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Wan. Boleh nggak Pak? Boleh Pak Guru. Silakan Pak Jul. Baik. Yang pertama, kompetensi yang ingin Pak Wan kembangkan dalam proses coaching itu kompetensi yang mana saja? Terima kasih Pak Jul. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Pak Wan. Pak Wan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari kompetensi-kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Wan kembangkan ke depannya? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak Guru. Oh baik Pak, ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama yaitu pertanyaan berbobot, terus selanjutnya mendengarkan aktif. Nah, kira-kira ada nggak indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Pak Wan kembangkan nanti Pak? Di sini indikator ketercapaiannya yang saya inginkan nanti, saya ingin coach saya ini menemukan sendiri solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, atau menemukan langkah-langkah
atau cara-cara yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Pak Wan. Terima kasih, Pak Wan, atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan dalam observasi kali ini. Untuk selanjutnya, disilakan Pak Wan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti selesai coaching kita akan bertemu lagi dalam pasca observasi. Bisa, Pak ya? Sangat bisa, Pak Guru. Baik. Baik, Pak Guru. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lis. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Armawan. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Nggih, nggih. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatannya kurang bersemangat dan tidak seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa masalahnya ini, Ibu? Iya nih, Pak Wan. Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah pasti ada waktu, Ibu Guru. Dan jangan sungkan, Ibu kok tidak mengganggu kesibukan saya. Iya, terima kasih. Ya, saya berharap akan mendapatkan kenyamanan, Pak, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini. Oke. Baik, Ibu. Kira-kira masih ada nggak yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Jadi begini, Pak. Beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang dan agak tertekan akhir-akhir ini, Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan kenyamanan, Pak, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini. Baik, Ibu. Kira-kira masih ada nggak yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Iya, Pak. Saya berharap akan mendapatkan solusi, Pak, dari masalah ini. Insya Allah, Ibu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan jalan keluarnya, Ibu. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Ibu? Bisa nggak diceritakan? Begini, Pak. Akhir-akhir ini kan saya merasa agak stres dan merasa tidak nyaman dan tertekan, Pak, dengan masalah itu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu sangat tertekan? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah ini membuat saya merasa pusing dan tertekan dalam hal karena banyaknya tugas-tugas, Pak, yang harus saya ikutin sekarang. Begitu, Ibu. Terus tugas apa saja yang membuat Ibu stres dan pusing sekarang seperti apa sih, Ibu? Iya, gini, Pak. Saat ini saya sedang banyak sekali tugas dan kegiatan, Pak. Selain tugas saya mengajar, saat ini saya juga sedang mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 9. Lalu di samping itu juga tugas yang harus saya selesaikan di rumah
dan juga saya lagi mengikuti pendidikan PPG, Pak. Wah, luar biasa, Ibu. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya, Ibu, Ya. kegiatan seperti apa sih sehingga membuat Ibu sangat terbebani seperti saat ini? Eh, Begini Pak, yang pertama itu tugas di sekolah saya yakni mengajar, dan di sekolah saya banyak sekali tugas-tugas sebagai kesiswaan, kemudian tugas sebagai guru BK. Ya, saya harus menangani permasalahan siswa di sekolah. Belum lagi sekarang harus mengikuti dua pendidikan sekaligus, yaitu pendidikan calon guru penggerak dan pendidikan PPG, Pak. Yang mana tugas-tugas pada pendidikan tersebut lumayan banyak dan berat, Pak. Oh, jadi Ibu sangat kebingungan, nggih. Iya. Sebenarnya situasi seperti apa sih yang Ibu inginkan? Apakah masalah ini sudah Ibu konsultasikan ke kepala sekolah, Ibu dan rekan-rekan Ibu di sekolah? Iya, Pak. Dari masalah ini, saya akan mencoba mulai saat ini, Pak. Dan saya akan mengatur waktu saya terkait dengan tugas-tugas saya. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Ibu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau mengenai hal itu, secepatnya akan saya coba dan lakukan dari sekarang, Pak. Ya, saya akan mulai mengatur waktu sebaik mungkin, tidak menunda pekerjaan, serta saya akan memilih pekerjaan mana yang harus saya prioritaskan sesuai tenggang waktu tugas tersebut. Dan saya juga akan mengkonsultasikan pada kepala sekolah sebagai atasan saya dan pada rekan-rekan saya di sekolah, Pak. Ya. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Nah, Ibu, dari sisi percakapan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa kesimpulan yang Ibu dapatkan? Di sini saya dapat mengambil kesimpulannya, Pak, bahwa dalam menghadapi masalah itu tidak bisa dihadapkan pada diri sendiri, namun harus ada tempat untuk membagi dan menceritakan dari solusi yang dihadapi. Ya, seperti sekarang ini, saya agak merasa sudah tidak terbebani, Pak, dari apa yang saya hadapi. Wah, kesimpulan yang sangat bagus sekali, Ibu. Mudah-mudahan ke depannya kendala yang Ibu hadapi bisa terselesaikan ya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin, Pak. Dan terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya. Ya, sehingga saya sekarang sudah merasa agak sedikit lega dan enakan, Pak. Baiklah, Ibu. Kebetulan sudah panjang lebar kita berbicara, bercerita, ngobrol, Iya. dan mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa bekerja dengan rasa tidak terbebani apa yang sedang Ibu hadapi, dan insya Allah saya yakin apa yang menjadi beban Ibu selama ini pasti ada hikmahnya dan pasti ada solusinya. Nah, kebetulan saya punya kesibukan yang lain ini, Bu. Bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini, Bu ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baik Pak Guru. Wan. Tadi Pak Wan sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Lilis. Bagaimana perasaan Pak Wan setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah sukses, Pak Guru. Perasaan saya senang sekali, Pak Guru. Setelah melakukan ini, saya bisa jadi pendengar yang baik. Dan saya rasa Ibu Lilis merasa terbantu setelah berbincang dan berdiskusi dengan saya. Bagaimana Pak Wan menilai diri sendiri Bapak atas kompetensi yang sudah Bapak lakukan tadi? Terus terang, saya sedikit kesulitan, Pak Guru, memilih pertanyaan Ya. yang berbobot tadi itu. Bagaimana Pak Wan bisa menilai seperti itu, Pak Wan? Karena saya merasa kebingungan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Guru. Oh, eh, tadi Pak Wan, sebelum ditutup, saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pasca melakukan observasi terhadap proses coaching tadi, eh, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak Wan. Nggih. Apa indikatornya? Pada, nggih. Pada coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Oh, begitu, Pak Wan. Tadi Pak Wan sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Lilis, bahkan sudah berjalan dengan baik, Pak. Dari juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Wan sudah selesai, sudah berusaha uh, menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Lilis sehingga bisa menemukan atas solusi permasalahan yang dihadapinya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Wan kembangkan selanjutnya berdasarkan proses coaching yang barusan dilakukan, Pak? Oke, Pak Guru. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Oh, baik, Pak Wan. Itu merupakan langkah-langkah yang baik. Dan saya akan mencatat ini dalam hasil observasi dalam format penilaian supervisi akademik ya Pak ya. Dan pertanyaan terakhir saya ya Pak, apa yang Pak Armawan peroleh dari proses coaching ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu mengembangkan diri, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak Guru. Baik Pak, semoga kedepannya Bapak sukses dan terus melakukan atau melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Dan ini merupakan suatu pencapaian Bapak dalam rangka nanti meningkatkan kompetensi Bapak
terutama dalam proses melakukan coaching supervisi akademik ya Pak. Sekali lagi selamat Pak ya. Nggih, nggih. Baik Pak Pawan, demikian proses observasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Saya tutup.